Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang badai sitokin sudah bersama kami ada Dr. Hana Hairina Putri Faisal, dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan dan juga staf pengajar pulmonologi dan kedokteran respirasi di FKUI. Selamat siang Dr. Hana. Selamat siang. Baik, Dokter Hana, ada dua artis yang mengalami badai sitokin, yang satu terjangkit badai sitokin pada saat ia negatif COVID-19 dan yang kedua bahkan meninggal dunia pada saat juga negatif COVID-19. Nah, apa itu badai sitokin secara medis? Jadi badai sitokin itu adalah sebuah respon tubuh kita terhadap beberapa penyebab seperti infeksi yang dimaksud adalah infeksi virus misalnya seperti COVID-19, kemudian flu burung, atau juga bisa penyebab penyakit yang lain misalkan autoimun. Nah, respon ini berbeda dengan respon yang biasa, jadi dia responnya terjadi secara berlebihan. Kemudian yang terjadi adalah radang yang juga berlebihan, sehingga yang harusnya hanya membunuh atau mengeradikasi virus atau kuman atau penyebab lainnya, ini malah menyerang badan kita sendiri yang sehat gitu, sehingga terjadi kerusakan-kerusakan misalkan pada paru, kemudian bisa juga organ-organ vital lainnya seperti jantung, hati, dan ginjal. Jadi pada dasarnya ini adalah respon imun yang berlebihan. Baik, apakah bisa diketahui dok, apa penyebab kemudian jika memang terjangkit ini pada kondisi yang sehat tubuhnya? Nah, bagaimana mengenali gejalanya? Ya, jadi yang seperti sudah saya sebutkan tadi ya, ini bisa terjadi pada infeksi virus seperti COVID-19 yang pada saat ini sedang pandemi. Kemudian infeksi virus ini dia menyebabkan respon inflamasi sehingga terjadi gejala-gejala, misalkan gejala-gejala seperti sesak, demam. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium juga kita bisa melihat petanda-petanda inflamasi yang meningkat. Kemudian dari radiologi juga kita bisa melihat ada gambaran-gambaran yang menunjukkan radang tadi yang berlebihan. Jadi kita mengenalinya pertama dari gejala yang dirasakan pasien, kemudian dari pemeriksaan fisiknya, kemudian dari laboratorium dan radiologi. Baik, tadi Anda menyebutkan ada respon imun yang berlebihan. Ada tidak sih ini penyebab karena memang mengkonsumsi obat-obatan begitu yang berlebihan? Biasanya kalaupun obat itu adalah obat yang memang sebuah sel, jadi dia diberikan infus sel pada penyakit-penyakit tertentu, dia pengobatannya menggunakan infus sel, misalkan pada pasien kanker, nah itu bisa terjadi. Tapi kalau misalkan obat-obat tertentu ada, tapi biasanya jarang. Pada umumnya karena infeksi yang paling sering menyebabkan badai sitokin ini. Baik, kemudian ketika memang seseorang mengalami gejala, tadi salah satunya sesak nafas, begitu terindikasi badai sitokin, apa yang harus diwaspadai dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah pada pasien COVID terutama ya, yang pertama adalah kita harus mendeteksi sesegera mungkin. Kemudian harus dipantau, jadi badai sitokin ini terjadi karena inflamasi atau radang yang berlebihan, dan bila sudah terjadi radang itu susah untuk dihentikan. Jadi dia seperti bola yang sudah bergulir, sudah terjun bebas, kemudian susah dihentikan. Oleh karena itu yang pertama adalah pemberian timing yang segera, jadi pemberian obat-obatan atau intervensi yang tepat waktu. Jadi jangan tunggu sampai tadi bolanya sudah muncul, sudah radangnya sudah terjadi dan susah untuk dihentikan baru diobati. Jadi yang pertama adalah kita harus deteksi dini, jadi harus dipantau pada pasien-pasien COVID misalkan, harus dipantau apakah terjadi tadi ada gejala atau tanda-tanda yang mengarah menuju badai sitokin. Nah, kita cegah lebih dulu dan kita terapi dan kita intervensi sejak awal. Baik, terima kasih dokter spesialis paru, Dr. Hana Hairina sudah bergabung bersama kami.